Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bihalalikan haramik wa ghnina bifadlik aman siwak. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jutaan karunia, nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung satu persatu, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga Allah kumpulkan kita semuanya di Musola Al-Ikhlas yang insya Allah penuh berkah ini. Salam beserta sholawat, marilah senantiasa kita curah limpahkan, kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 15 abad silam telah menyelesaikan risalah panjang dari Nabi Adam hingga berakhir kepada kenabian beliau. Lengkaplah sudah Islam yang mudah-mudahan betul-betul memandu hidup kita di dunia sampai dengan akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat, menegakkan sunnahnya, memantaskan diri kita semuanya untuk Allah kumpulkan kelak bersama Nabi terkasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana kita sampai dengan usia sekarang ini, bagaimana kondisi, keadaan, keimanan kita, okay? Untuk kita sebagai dokter untuk diri kita masing-masing tentang atau terkait dengan keimanan kita. Yang pertemuan lalu kita bahas baru pada surat Al-Anfal, okay? Surat Al-Anfal, Allah berfirman yang sekaligus memberitahukan kita keadaan iman kita bagaimana, okay? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Sampai sini nggih, napa sampun teng Al-Fusilat? Fusilat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sudah sampai situ. Jadi orang beriman, satu, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, ketika kita sudah memproklamirkan Allah sebagai Tuhan kita, maka semestinya wala takhofu wala tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau merasa sedih. Nah, sebelum saya lanjut kepada surat Al-Hujurat, izinkan saya menyampaikan apa yang kemarin kita dapat dari pendampingan LPM, Lembaga Pengembangan Masjid PWM Jawa Tengah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yang mungkin tidak banyak hadir kalau wingi, maka saya simpulkan untuk saya sampaikan karena ini memang harus di cloning, harus di copy pastekan ke semua musola yang dalam jamiahnya Baitus Salam, okay? Ini menjadi kewajiban kami semua untuk menyampaikan. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, semestinya fungsi masjid tidak hanya untuk musola saja, tidak hanya untuk tempat sholat saja, karena kalau hanya sekedar untuk tempat sholat, sekarang di masing-masing rumah itu musolanya bagus-bagus banget. Tempat wudhunya ada
air terjunnya kecil, macam-macam. Musola di rumah itu udah bagus-bagus sekali. Maka sepertinya masjid nanti nggak ada orang yang sholat lagi, kalau memang fungsinya hanya untuk sholat. Maka izinkan saya mengingatkan kembali kepada diri pribadi, Bapak Ibu semuanya, fungsi masjid paling tidak atau masjid paling tidak berdiri atas 4 pilar. Okay. Satu pilar pertama adalah Baitullah, bagaimana kita betul-betul harus mengindahkan hak-haknya Allah. Okay. Tempat sholat nggih kedai ideale hening, okay. Walaupun banyak anak. Kita kan berhadapan dengan masalah kalau banyak anak cok gaduh, nggih. Ning nek mboten kathah lare walaupun hening, lah nanti penerusnya siapa kata seniku. Jadi kita berhadapan dengan dua hal itu. Maka mudah-mudahan nggih kathah larene ning tetap hening biar khidmat, biar khusyuk, nggih. Lah itu terkait dengan takdib, dengan pembelajaran adab, pendidikan adab niku. Yang ini mungkin sekarang ini sekolahan kita sudah tidak mengajarkan adab, okay? Lebih kepada ta'limnya, lebih kepada pengetahuannya. Yang kemudian masjid semestinya berdiri atas pilar ilmu, Baitul Ilm. Semestinya masjid, karena di Losari itu ada 15 masjid, okay? Walaupun jenenge musola. Ya, masjid itu mesti berdiri atas pilar Baitullah, juga Baitul Ilm, tempat ilmu, tempat ilmu. Ilmu nopo mawon. Nah, karena kita sudah terjangkit penyakit sekularisme cukup lama, sehingga memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, seolah-olah terpisah. Sementara kalau kita bertamasya 1000 tahun yang lalu, Jamiatul Qarawiyyin, Al-Azhar niku nggih sebagai pusat kajian ilmu, niku nggih mbahas napa mawon di masjid itu, sehingga masjid menjadi oyokan, menjadi magnet untuk muslimin. Mau belajar antariksa nggih teng masjid. Seperti itu fungsi masjid. Yang kemudian pilar ketiga adalah Baitul Mal, di mana solusi umat mestinya terkait dengan uang nggih teng masjid. Tapi karena kita kalau membahas uang itu rada tabu, nggih. Aja ngomong duit nang masjid misal, tabu. Ya tentu kalau untuk transaksi memang tidak pernah boleh transaksional di transaksi di masjid, tidak boleh. Tapi membicara kemampuan ekonomi, nggih, bagaimana funding, bagaimana permodalan muslimin dibicarakan di masjid tidak masalah. Okay. Karena memang fungsi masjid mestinya memberdayakan umat. Lah ini di pilar keempat, yaitu pilar muamalah. Sehingga kalau 4 pilar ini betul-betul berdiri tegak, insya Allah Baitullah, Baitul Ilm, Baitul Mal, Baitul Muamalah, insya Allah Baitus Salam, rumah keselamatan. Itu insya Allah bisa berdiri kalau 4 pilar ini tegak. Nah ini hanya untuk mengingatkan, mudah-mudahan juga Masjid Al-Ikhlas ini masjid yang bernama musola nggih teng Losari. Karena insya Allah semuanya sudah terkena hukum fikih masjid. Karena ini tanah wakaf nggih, bukan perorangan nggih. Tanahnya sudah diwakafkan, kemudian akad wakafnya tentu untuk beribadah, ada nadirnya, ada muwakifnya, ada yang menggunakan fasilitas wakaf ini. Jadi ini sudah terkena hukum masjid yang semestinya juga harus berdiri di atas 4 pilar tadi. Oke. Kecuali niki musola pribadi sing kapan dibuka ya terserah sing duwe, arep ditutup terus ya terserah sing duwe, lah niku di luar itu.
Oke, kita lanjut pada topik bahasan kita terkait dengan diagnosa keimanan. Kita mendiagnosa keimanan kita di surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, maka itulah orang-orang yang benar. Ulaika humus shodiqun. Latang mriki yang saya garis bawahi, ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, semestinya kalau kita beriman sungguh-sungguh, mestinya tidak ragu-ragu lagi berjuang menegakkan agama Allah dengan hartanya dan jiwanya. Dados pun boten mikir-mikir malih. Kalau untuk agama Allah, maka harta jiwa itu serahkan saja, ngaten. Lah kita sudah di level itu atau belum, tentu kita sendiri masing-masing yang tahu. Tapi kalau pertanyaannya mau ndak sampai level sini, jawabannya apa? Kerso napa mboten sampai level ini? Apa sih eman-eman? Si eman-eman memperjuangkan agama Allah dengan harta kita. Wong anu golete angel-angel nggih, golete rekasa-rekasa. Ya tentu ini menjadi parameter nggih, menjadi patokan kita sudah sampai sini belum. Idealnya tentu karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semestinya rasa terima kasih kita kepada Allah ya kita serahkan saja semuanya. Wong hidup mati kita juga kita serahkan sama Allah nggih. Apalagi hanya harta, misal ngaten. Tentu ini butuh proses yang tidak sebentar, maka mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Allah lindungi kita. Allah tunjuki terus jalan kita ngaten biar tetap di sirotol mustaqim ngaten. Kemudian yang keempat, ini ada di Ali Imran 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Lah, ini pas di kondisi sekarang ini. Bukan kadang, lebih sering kebanyakan orang Islam itu minder. Karena huswah fikr, perang pemikiran, sehingga seolah-olah orang Islam itu primitif. Orang Islam itu tertinggal. Apalagi yang belakangan ini sering terdengar orang Islam itu radikal. Lah niki kan parah malih nggih. Wis bodoh, ketinggalan pengetahuan, lemah. Terus minder akhirnya kita. Lah ini Allah tegur di Ali Imran 139, wala tahinu, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa lemah, karena kalian adalah a'launa, kalian itu orang-orang yang tinggi derajatnya. Ngaten nggih. Jadi mari kita tanamkan, mari kita kembalikan izah Islamiyah. Kebanggaan kita terhadap keimanan kita terhadap kaum kafir. Jadi kita nggak bisa lagi disogok. Nek pun bangga niku kan mboten saged disogok. Tapi orang yang minder itu gampang, 1.000 nyoblos timang tahun niku. Lah ini rusaknya betul negeri ini karena kita barangkali sudah tidak memegang kebanggaan kita terhadap keyakinan kita. Maka kita jatuhnya di kehinaan, jatuhnya di sikap yang lemah, gampang disetir, gampang menjadi budak akhirnya. Maka mudah-mudahan dengan mentadaburi Ali Imran, Allah tegur kita wala tahinu, jangan kau bersikap lemah, wala tahzanu, jangan pula gampang galau nggih. Gampang sedih, gampang bingung.
Lah ini memang sudah puncaknya kegelapan sepertinya. Seolah-olah kita kalau sudah ndak punya uang itu wis bingung arep ngapa-ngapa bingung wis. Ora teng mangan, ora teng apa. Sebetulnya ya tidak, nggih. Ora teng mangana ya kalau memang maaf, ora duwe duwita ya nek memang masih hidup ya insyaallah tayang mangan niku. Jadi jangan terlalu hiperbola, jangan terlalu membesar-besarkan sementara kita tahu yang maha besar tetap Allah Subhanahu wa taala. Niki teng mriki sami paham nggih? Paham nggih? Jadi jangan merasa terhina. Jangan mudah galau. Yang jelas yang memberi rizki tetap Allah. Kerja ora kerja nek memang kita masih diberi nafas ya insya Allah tetap ada rezeki. Namun perkataan ini tidak membuat tidak menganjurkan untuk malas, untuk tidak kerja nggih mboten. Ini hanya penekanan bahwasanya Sang Rozak itu tetap Allah, yang memberi rizki tetap Allah, begitu. Karena masyarakat sekarang susah untuk meyakini ketika satu kisah Siti Maryam riyin nggih. Maryam itu wanita yang suci, nggak pernah melihat laki-laki dan dilihat laki-laki, pokoknya di rumah terus ngaten menjaga betul kesuciannya. Ketika beliau mengandung itu kan hidupnya semakin nopo nggih, menjaga diri betul. Hidupnya di mihrab. Satu ketika bawa makanan buah-buahan nggih. Yang ditanya bapaknya dari mana? Ya dari Allah. Nek dinten seniki kados suki mboten nonton ingkang beriman nggih. Kalau ada perempuan yang betul-betul terjaga sekali kesuciannya tiba-tiba mengandung, wis pikirannya mesti macam-macam. Apa tidak pernah kerja, misal tidak pernah kerja kok tayang mangan bae misal, wis mesti pikirannya aneh-aneh. Padahal Allah lah yang memberi rizki. Wa may yattaqilla yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah kita semuanya hafal, insyaallah semuanya paham. Barang siapa yang bertakwa akan dikasih jalan keluar yang sekaligus diberi rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Kita lanjut untuk mendiagnosa keimanan kita. Mudah-mudahan kita sampai di surat Yunus ini ayat 62-63. Ala inna awliyallah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi tanda-tanda Allah sudah mencintai kita. Allah berikan kisi-kisinya di sini. Empun boten nonton wedine. Kecuali takut kepada Allah. Sampun apa dereng? Sudah tidak ada kekhawatiran lagi, ketakutan lagi. Sampun apa dereng? Apa masih suka khawatir, masih suka takut? Tese nggih. Napa malih nek deglewahi pas ora duwe duit niku lho nggih. Ini umum. Saya tidak hanya di sini, di mana-mana ketika saya tanya orang nggak punya duit itu galau, pun bingung lah. Lah, kalau kita punya Allah punya duit napa mboten? Allah gadah harta napa mboten? Jangankan uang nggih, wong bumi, langit isinya punya Allah. Ngoten. Lah, maka si Agung niki kadang sok usil. Lah wong anu ora duwe duit tok. Kan punya Allah. Allah punya segalanya. Jadi tidak mungkin Allah itu akan tidak memelihara kita, itu tidak mungkin karena Allah Sang Maha Pemelihara.
Yang sekaligus Allah Maha tahu, Allah Maha memberi rizki dan seterusnya. Lah kalau kita kok masih takut, berarti kan keimanan kita yang betul-betul harus diperbaiki, atau mungkin kita perlu belajar lagi lah ngaten. Ya ora mungkin, kan enggak logik, enggak masuk akal kata seniku. Kalau logikanya kita berhamba kepada Allah saja. Tapi kalau kita sudah terkontaminasi istilahnya penghambaan kita terhadap dunia, nggih, kelangan sekedhik wis ampun galo. Padahal kita di dunia ini kan laibun walahun saja. Silakan kalian mainlah sebentar. Durasinya ya 60-70 tahun. Karena memang sabda Nabi kan ngaten nggih. Aqalahum ya juzudzalik kata Nabi. Sedikit yang lebih daripada usia itu. Berarti nek kula sing dereng dugi sewidak tesih was-was niki. Apa tekan sewidak apa ora? Atau kalau sudah di 60 pun apa tekan 80 apa ora? Karena memang aqalahum ya juzu dzalik. Sedikit kata Nabi dari umatnya yang lebih daripada 60 atau 70 itu. Maka bersyukur bagi kita yang masih diberikan umur, mudah-mudahan usia kita, umur kita itu sisanya bermanfaat sampai dengan berakhir husnul khotimah. Ngaten. Maka sebaik-baik warisan yang bisa kita wariskan ke anak-anak kita nggih, sebetulnya nggih iman dan ilmu. Karena saya membaca di artikel nggih, biasanya generasi itu selesai kalau memang misal kulo sugih nggih, itu biasanya berakhir maksimal itu di generasi ketiga. Misal generasi satu saya nggih, kulo sugih pol misal. Di anak saya itu biasanya saya nggak tegaan. Pokoknya apa sing dekar pernah bocah ya detut. Karena merasa mbiyen wis tau rekasa, anaknya ya jangan nganti rekasa. Ternyata pendidikan itu membuat anak kita lemah. Terbiasa kepenak. Akhirnya sampai di cucu tambah malih. Wong ramane bae seneng kaya kae, neng kakine ya detut. Lah anake nek ora detut, putune berarti ya putu. Tambah niku bengal. Maka harta habis-habisan di tingkat ketiga, di keturunan yang ketiga. Mangken teng keturunan sekawan mung diceritani gemiyen buyutmu sugih pol. Mung diceritani tok. Tapi pun mboten wonten sisane. Yaitu kalau kita meninggalkan warisan berupa harta. Dan ini saya membaca di artikel. Yang lebih parah lagi, ada satu penelitian di Amerika itu terkait dengan jurnal eksperimental sosial psikologi ya, yang dikeluarkan jurnal ini oleh McCombs School of Business at the University of Texas. Pokoknya penelitian ini teng Texas di Amerika lah, di Amerika. Nah, ini saya tidak membahas semuanya karena ini tulisan baru kami yang bisa diakses di blog. Okay. Tapi singkatnya, ada penelitian yang cukup mengejutkan saya, makanya saya jadi tulis, itu terkait dengan hoarding disorder. Napa niku? Hoarding disorder. Bahasa kepenaken niku ketika kikir, tamak itu sudah menjadi penyakit kita gitu. Naudzubillah min dzalik nggih. Tapi ketika kikir itu sudah menghinggap kepada penderitanya, itu dampaknya cukup serius. Nggih, dampaknya cukup serius, itu mengganggu kesehatan mental yang nanti kepada isolasi sosial. Saya mengamati memang ketika kita niki nun sewu sangat nggih, niki nun sewu sangat ketika kita gatik nggih bahasa losarine,
gatik dengan harta itu pada akhirnya mengganggu kesehatan mental kita. Maka ketika Allah perintahkan khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum, itu bukan kemudian si fakir ini karena karep jaluk hartane wong sugih, mboten. Tapi orang yang memang punya itu kenapa harus diwajibkan itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena sholli inna sholataka sakanul lahum. Karena doa-doa orang fakir, orang-orang yang lemah nggih, orang-orang yang mustad'afin, itu menenteramkan jiwa orang-orang yang berzakat. Kan kita lihat, kita tengok nggih. Kalau dulu orang kaya itu biasanya penyakitnya nggih gagah-gagah. Penyakitnya jantung, nggih. Rin kadusuki diabetes nggih, penyakitnya wong sugih. Seniki mboten nggih. Wong kere akeh banget juga sing kenang diabetes, sing kenang jantung, ngaten nggih. Lah, maka saya kok jadi bermuhasabah ketika membaca jurnal ini, berarti nun sewu sangat penyakit kikir itu ternyata menjadi virus. Nggih, menyebar. Kalau dulu mungkin yang suka nimbun harta dadi sugih, nggih. Seniki mboten jebule. Nimbun-nimbun harta, gatek banget cekelan dunia itu ternyata tidak hanya orang kaya saja sekarang. Menjangkit kepada orang-orang yang belum mampu. Lah ini kan kabar buruk bagi kita semua, nggih. Wis dunia ya ora duwe, ora tahu nang masjid misalnya niki kan rugi mriki. Maka fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Banyak-banyak beristighfar karena Hasan Basri juga menganjurkan begitu. Pokoknya nek lagi ada masalah istighfar. Nek lagi ada apa pokoknya istighfar. Itu menjadi solusi bagi semua masalah, beristighfar. Karena yang jelas Allah tidak pernah salah. Yang salah tetap kita. Karena kita makanul khotok wa nisyan. Kurang lebih seperti itu. Terlebih saya beberapa kesempatan yang lalu juga lebih menekankan kepada rukun iman terkait qada dan qadar. Insya Allah kan nek didikte setunggal-setunggal pun niku nggih munate iman maring Gusti Allah, iman, yakin Gusti Allah sesembahan kita kan nggih yakin nggih sedaya mboten nonton masalah nggih. Demikian juga keimanan kita terhadap malaikat, nabi. Yang agak bermasalah berikutnya adalah keyakinan kita terhadap kitab-kitab Allah. Lah yakin maring kitab Allah ora tahu nadaburi. Ngaten nggih, ini juga masalah jadinya. Afala tatadabbarun, apa ora tahu tadabur kados niku. Kok sampai ndak tahu. Nah, ini terkait dengan keimanan kita. Jadi di surat Yunus pada level kita dicintai Allah, tanda-tandanya adalah kita sudah tidak takut lagi terhadap apapun. Karena menganggap semua qadar Allah pasti terbaik untuk hambanya. Pasti sifatnya. Oke. Semisal kula mriki kok udan, ya itu takdir yang terbaik sudah. Oke. Kepleset, ya kalau memang harus terpleset ya insya Allah itu yang terbaik. Jadi kita berhusnudzon dengan ketentuan Allah. Pasti ada hikmah begitu. Pada hari Ahad kemarin niki nun sewu saya sedikit bercerita karena ini materinya selesai sudah di surat Yunus nggih. Nun sewu Ahad kemarin saya ke pondok nggih, menemui anak wadon. Anak wadon saya begitu tertekan nggih karena menarget hafalannya
si anak ini menarget pokoknya sampai bulan Mei sekian juz begitu. Nah, lagi semangat-semangat tahfidz Quran berhadapan dengan tes. Seni kan tes nggih, lare-lare tes. Lah itu anak saya stres, tegang gitu. Hafalannya terganggu, belajarnya juga enggak konsentrasi. Mereka terus rasanya sedang merasa tidak tergapai semua. Saya katakan ada motivasi ketika dulu di pondok itu tahruk, inna fil harokati barokah, bergeraklah, berikhtiarlah yang keras, karena di dalam ikhtiar itu, di dalam gerak itu ada barokah. Saya sampaikan mahfudhot ini ke anak saya. Ini penting saya sampaikan karena kita sering terjebak, kita hari ini terjebak pada hasil. Oke. Bergeraklah ben sukses, ben apa begitu. Saya ingatkan kembali, terkhusus untuk diri pribadi saya, inna fil harokati barokah. Di dalam gerak kita itu yang kita cari itu berkahnya, bukan hasilnya. Ngaten nggih? Karena kalau kita berorientasi kepada hasil, seringkali kita itu jatuhnya menjadi makhluk yang sering kecewa. Karena lebih banyak tidak berhasilnya dibanding hasil. Ngaten. Pengen apa, bekerja keras luar biasa, ngerti-ngerti ora oleh. Niku langkung sering ketimbang pas oleh. Ngaten nggih? Maka saya sampaikan hal itu. Tahruk, yang penting kita berikhtiar, serahkan sama Allah sisanya. Dan ingat, di dalam gerak kita ada ibadah, di dalam gerak kita ada berkah. Itu saja semestinya sudah harus bersyukur terlebih dahulu sebelum dapat hasil atau tidak dapat hasil. Dan hasil itu kan sebetulnya tetap didapat, mung sesuai harapan atau tidak. Lah kita kalau berorientasi sesuai harapan terus nggih sering kecewanya, ngaten. Lah di mana tawakal kita? Kan kita diajarkan ketika keluar rumah bismillahi tawakkaltu. Medal mawon sampun kedah tawakal. Lah kok bali-bali besengut sih pripun, kan kados niku nggih. Lah ini banyak kejahilan-kejahilan kita yang tanpa sadar membuat kita menderita. Padahal semestinya kalau berbicara ayat-ayat tentang keimanan tadi, kita dihimbau atau dikasih kisi-kisi kalau orang beriman itu tidak terhina, kalau orang beriman itu selalu bergembira, selalu tenang. Ngaten nggih? Selalu diberikan ketenangan dan selalu diberikan jalan keluar, berarti kan mudah, enteng, kedahe ngaten. Maka ketika seringkali pemateri terkhusus hari ini saya menyampaikan nikmat iman dan Islam, kadang di dalam hati kecil saya juga bertanya-tanya, apa pada ngerti nikmat iman apa ora, kados niku. Oke. Ini keusilan saya, memang saya suka usil, okay. Nikmat iman sih kayak apa? Lah sering diucapkan tapi mungkin kita juga enggak ngerti. Pokoknya nikmat iman Islam. Lah nikmatnya apa? Lah nek nikmat musola al ikhlas niku banjir jamaah. Leres napa mboten? Nek iman itu memang nikmat, le banjir musola, banjir jamaah maksud saya. Lah ora nikmat kue dadi ora pada teka maring musola. Kados leres nggih. Lah ini yang harus saya garis bawahi, nikmat iman itu luar biasa. Menenangkan, menentramkan, menghilangkan kekhawatiran, alas kepenak. Niku enak banget, enteng. Atau misal ngapunten, saya tak banyak cerita saja sekarang. Satu ketika teman lama saya tanya ke saya,
Kesibukannya apa Mas Agung? Ya sekarang sih di masjid, saya bilang begitu. Jenengan kok beger bae begitu. Lah orang beger kepriwe, malah saya kan bingung. Orang beger kepriwe. Ya dipandangnya saya sedang terpuruk. Dipandangnya saya sedang terpuruk. Dadi kudune wong terpuruk ya raine pucet kata senikula kinten-kinten. Saya tidak pernah menganggap saya terpuruk. Lah terpuruk apaan sih terpuruk? Ya mungkin karena dulu melihat saya tidak seperti sekarang lah intinya begitu. Saya bilang satu konsep yang hebat. Kalau saya tahu konsep Islam itu hebatnya seperti ini, mungkin saya justru lebih cepat lagi pulang ke masjid. Saya bilang begitu. Lah, priwe, gimana? Begini. Nun sewu, si teman ini punya mobil ngaten nggih. Bukan baru, lama. Saya bilang, rada ngeledek saya. Jenengan punya mudah-mudahan sih belinya cash. Belinya tidak nyicil. Mudah-mudahan saya bilang begitu. Tapi kalau sampai nyicil, betapa beratnya hidup. Wis nyicil, kudu bensini. Ya kur katon gagah tok paling dapatnya. Tapi kan sisanya, malamnya, waduh. Lah, saya kok lagi seneng-senengnya menggunakan konsep Islam. Saya pakai motor itu motor paling bagus sedunia. Mereknya apa? Mereknya jangan disebut merek ya. Tapi Masya Allah ini konsep yang hebat sekali yang baru tahu saya. Maksudnya ngerti nih jen betul-betul paham ngelakoni itu ya sekarang kata Sneko. Saya sampaikan ke teman betapa konsep ini luar biasa yang baru saya ketahui. Ada orang wakaf motor. Kalau yang wakaf motor tahu motornya geletak malah marah. Malah marah. Akhirnya bismillah tek enggo. Malah cok di bensini. Berarti uwis kon nganggo tok. Orang bensini, orang majeki. Wah bahagia saya. Dan ternyata saya baru tahu motor terbaik, terhebat sejagat raya itu motor yang kayak gini. Ketika saya ngeridit nun sewu sangat lah, ngapunten sangat ini. Karena ini kita berhadapan dengan begituan guys sekarang ini ngapunten. Daripada saya cuma dapat katon gagah tok, kudu rekasa patang tahun. Ya Allah, kayaknya sudah bukan umur saya lagi untuk begitu. Si temen akhirnya melongo. Iya ya. Kok lah apa cok teyeng kayak begitu komentar. Loh, si inyong sing teyeng, inyong sing bodoh nembe ngerti, saya bilang begitu. Ya Allah, kalau saya tahu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan ternyata orang angel-angel banget, saya pulang lebih awal ke masjid. Ini juga saya bersyukur alhamdulillah karena target saya 47 tahun pengen dados marbot masjid. Allah izinkan hambanya ini usia 43 tahun sudah pulang ke masjid. Alhamdulillah. Oke. Maka kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, mari worldview kita ubah, okay. Worldview niku cara pandang kita terhadap dunia itu kita ubah. Demi Allah, kalau kita memang sering mendoakan orang lain mudah-mudahan husnul khotimah. Mari kita doakan diri kita semuanya, mudah-mudahan berakhir husnul khotimah. Lah husnul khotimah sih kados pundi? Husnul khotimah kan penutupan yang paling baik. Maka mari definisikan yang paling baik itu yang kayak apa kata seniku. Ya mati syahid, oke, mati syahid.
Maka perjuangkan agama ini. Perjuangkan agama ini biar nilainya ketika kita mati jadi syahid. Ya matine ditalkin oleh anak cucu orang-orang tersayang di sekitaran kita misal. Berarti ya aja lunga-lunga maning wis lah junun nang losari baik, anak-anaknya aja kon merantau maning misal. Ini misal saja. Karena saya kok tersentuh nggih ketika B.J. Habibie itu merasa sedih sekali ketika menjaga istrinya, anak-anaknya nggak ada yang di Indonesia. Di luar negeri semua, kata orang sukses. Tapi sukses kayak ngapa wong biunge lara kok ora teng Bali acan niku. Saya kaget, ini manusia hebat yang ngendika. Lah pamaning inyong sing ora hebat sih kepriwe kiye? Kados niku kula. Maka saya merevisi betul cara pandang saya terhadap dunia. Saya kepengen berakhir husnul khotimah, didampingi anak wadon saya, wong kursi jitok, nggih. Ditalkin anak saya, mantu saya, cucu saya, disolatkan orang-orang yang tercinta. Pokoknya mungkin bayangan saya husnul khotimah bagi saya itu ya seperti itu. Maka sekali lagi saya mengajak pada Bapak Ibu semua, sudahi menasihati anak yang parameternya dunia. Itu tidak selesai, tidak. Kebahagiaan juga letaknya bukan di dunia. Wong karena kita dinasihati Allah laibun wa lahun. Wis kok sedela bae dolanan nang bumi, nang dunya, engko bali ya, aja suwe-suwe, aja kasihkan. Kan seklebatan tok wong ngertos-ngertos nggih 70, ngerti-ngerti swidak 5 misalkan cepet banget niku, nggih. Maka sudahi hal yang sifatnya sia-sia. Mohon maaf ini nasihat lebih banyak kepada diri saya sebetulnya, nggih, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Karena waktunya sepertinya sudah mendekati Isya, saya akhiri. Mohon maaf segala kekurangan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.